في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Atas nama ISCS selaku pengundang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang sebetulnya forum ini akan kita buat per triwulan, tetapi terpaksa kita tetap menjadikan ini adalah forum seperti yang biasanya kami lakukan, dan forum ini adalah intern di komunitas kalangan sendiri saja. Jadi kalau ada teman-teman yang di luar tidak sepaham dengan kami, saya berharap untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu. Jadi sekali lagi, tema pada malam hari ini bukan tema yang menakutkan saudara-saudara yang tidak sepaham dengan kami. Tetap forum ISCS ini adalah forum pembelajaran, bukan forum perdebatan, apalagi pertandingan agama. Kami tidak mempunyai style untuk itu. Forum di sini tetap adalah forum pembelajaran, kita bisa saling memahami dalam ketidaksetujuan. Jadi setuju dalam ketidaksetujuan. Itu yang kita bangun dengan forum-forum ISCS sehingga kita bisa lebih terbuka wawasan kita bisa lebih arif memahami keberbedaan satu dengan yang lain. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa diri benar, yang lain salah, maaf, ini bukan forumnya. Forum ISCS adalah forum kebersamaan. Sekalipun kita berbeda, kita bisa bersama-sama, kita bisa saling memahami keberbedaan itu, dan kita bisa saling menerima ketidaksamaan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Marilah kita berdoa. Saya akan memimpin secara Kristiani Timur. Besem Abu Wabru Waruhu Kadisu Hat Aluhu Syariru Amin. Abun debas mayu net kada sesmo tite malkuto nehewes behono aikano debas mayu obbaro haflan lahmo desokonan yomono waspuklan haubain hatohain aikano tebanan sebagian hain watohain lo ta'alan nisiono elo fasolan min bisu metul tiloki malkuto wa haylo wa tasbahto lolam olmin amin besem abu wa bro wa ruho kadiso at Allah syariru amin. Seminar pada hari ini, namun temanya akan kita ubah supaya yaitu bulan ini, bulan Juni, kita memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni.
Dan Pancasila adalah dasar dari negara kita. Bagaimana Pancasila ini menghadapi tantangan zaman. Jadi nanti dua pembicara akan mengemas diskusi ini menjadi Pancasila menghadapi tantangan zaman, dengan nanti sub-sub tema yang akan disusun sendiri oleh kedua pembicara. Terima kasih. Kami akan memperkenalkan pembicara kita hari ini adalah Bapak Dr. Ulil Absar Abdallah. Tidak perlu perkenalan panjang karena terlalu terkenal kan gitu ya. Bapak Ulil ini pendiri dari Jaringan Islam Liberal di Indonesia, dan pembicara kedua adalah Bapak Dr. Bambang Nurseno. Saya tadi di rumah menduga iki mesti gak ono taplake iki kan gitu ya. Seperti biasanya dipindah dari forum, Resto Forum ke sini juga kita sangat mendadak. Yang menerima Taurat langsung itu adalah Samaria, Yahudi dan Kristen. Komunitas Samaria ini kalau Bapak Ibu Saudara mungkin hanya kita baca lewat khotbah orang Samaria yang baik hati. Tetapi kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, sekarang komunitas Samaria itu masih ada. Eksis di Nablus, wilayah Palestina sekarang. Jumlahnya hanya sekitar 600 orang saja. 600 orang bukan 600 kakak. Tapi mereka masih mewarisi Taurat yang sama, Taurat Samaria. Tulisannya beda, itu di makalah saya ada. Tulisan Taurat Samaria, tulisan Hasmonaim, tulisan Herodian. Memang sulit. Al-Quran itu studi yang berumur 1000 tahun. Alkitab ini berumur dari zaman kita sekarang 3000 tahun lebih. Sudah bisa bayangkan ketika membaca naskah Laut Mati, ahli biblika pun masuk ke sana belum tentu bisa membaca. Sama dengan Anda membaca bahasa Melayu zaman kerajaan Sriwijaya. Kira-kira kita ini semua kan sakit ingatan bangsa ini. Lupa bahwa masa lalu itu kan sama dengan sakit ingatan. Wong kita bahasa Indonesia zaman Bung Karno aja lupa kok. Iya kan? Nah karena itu kalau ada keragaman bacaan, seperti dikatakan Mas Ulil, saya kira itu wajar sekali. Di dalam teks tulisan tangan manapun, itu adalah wajar. Tetapi lebih baik kalau saya sampaikan beberapa poin. Yang pertama, ini saya sengaja membaca, ini kitab Taurat Samaria dibandingkan dengan Taurat Yahudi. Yahudi dan Kristen ini sama Tauratnya. Tapi Samaria ragam tulisannya beda. Di sini oleh editor tidak dicantumkan harakat. Memang itu bacaannya bisa bervariasi. Jadi bacaan yang berbeda tapi teksnya sama. Ini antara Taurat Samaria dan Taurat Kristen. Lah Taurat Kristen ini menerima Taurat Yahudi, terutama edisi Yakub bin Qayyim tahun 1500-an, 1525 atau tahun berapa itu, yang kemudian diediting lagi, diproses editorkan oleh Daniel Bomberg. Dan kitab inilah yang sekarang diterima sebagai Textus Receptus. Ini Torah Nevim Beketuvim belakang, yang ini untuk perjanjian baru. Nah jadi kalau dibuka dari belakang ini Taurat, dibuka dari muka ini Injil, karena satunya Yunani, satunya Ibrani. Satu kitab ini ditulis di dalam 3 bahasa. Jadi studi biblika di kalangan Kristen itu memang mumet saudara-saudara. Makanya kalau di Islam orang baca Quran itu yang penting asli walaupun tidak mengerti kan itu kan kebanyakan. Kalau di Kristen yang penting ngerti dulu. Kalau nunggu yang penting ngerti dulu terjemahannya kan kebanyakan. Kalau nunggu sampai harus mempelajari ragam teksnya, ya kita tidak ke gereja itu. Minimal 3 bahasa. Anda membaca kitab Daniel itu satu buku ditulis dalam 2 bahasa. Dan perubahan ke dalam bahasa Ibrani ke bahasa Aram itu mendadak begitu saja. Ketika ditulislah ini kepada raja ini ditulis bahasa Aram. Karena bahasa Aram itu lingua franca, percakapan pada masa pembuangan di Babel. Tapi begitu sang nabi menekankan lagi firmannya itu ditulis lagi dalam bahasa Ibrani. Jadi di dalam hakikat Revelation itu sesungguhnya sudah ada proses penerjemahan supaya pihak yang membaca itu mengerti. Lah, sebagian dari Tanakh ditulis dalam bahasa Aram. Lalu seluruh perjanjian baru bahasa Yunani. Tetapi stylenya masih Aramaik. Nah Aram zaman Yesus dengan Aram zaman Nabi Daniel itu beda. Penggunaan kata sandang misalnya. Jadi misalnya lait elah illa allaha misalnya. Yang kemudian menjadi Alkitab bahasa Arab la ilaha illallah.
Itu laid itu tidak, negasi. Elah itu artinya ilah. Ilah itu konfirmasi, melainkan Allah. A yang di depan ini adalah kata sandang de, al-ilah gitu. Jadi coba bayangkan varian dari bacaan Aram itu ada Aram Barat, Aram Timur, hurufnya ada estrangela, ada serta. Kalau di Damaskus Syria disebut serto. Kalau tadi dibaca oleh Andreas itu kan Indro bahasa Jawanya. Ya. Andreas itu bahasa Jawanya Indro. Abun de Basmayu. Di dalam logat Irak yang Syria di sana, Abun de Basmaya. Beda sekali. Nah, tetapi itu proses bahasa dan menentukan teks yang diterima untuk perjanjian lama. Baik Yahudi maupun Kristen namanya Textus Receptus. Itu adalah teks Masoretik. Tetapi tidak berarti bahwa teks-teks yang lain ditolak. Nah, untuk perjanjian baru itu digunakan teks yang namanya Textus Receptus yang digunakan dasar penerjemahan King James Version, Alkitab terjemahan yang lama-lama itu. Kodek Besa itu dari Bizantium yang diterima. Tetapi yang terakhir ini ada klaim-klaim dari pihak ahli biblika, khususnya Westcott dan Hort, yang kemudian memunculkan bacaan-bacaan yang terbaik. Lalu rumit dalam studi itu. Dari 3 bagian perjanjian baru itu ada yang dianggap itu tidak ada dalam naskah tertua. Tetapi lembaga Alkitab tidak menolak itu. Dimasukkan dalam tanda kurung kotak begini. Misalnya wanita yang ketangkap berbuat zina. Itu dianggap oleh editor terakhir itu tidak ada di dalam naskah kuno karena dasarnya hanya Kodeks Vatikanus dan Kodeks Sinaiticus. Padahal sebenarnya ada kodeks lain yang memuat, bahkan terjemahan-terjemahan kuno semua memuat. Misalnya Vetus Latina. Bahkan Bapak Gereja Latin tahun 150, 180 itu memakai Vetus Latina. Vetus Latina itu disempurnakan oleh Hierome atau Hieronymus menjadi Vulgata Latin. Nah, kemudian yang kedua, ayat yang dikenal dengan Markus pasal 16 itu ada naskah panjang dan naskah pendek. Juga seperti itu, alasannya karena di dalam Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus tidak ada. Tetapi bagi pihak yang mempertahankan itu teks asli, ini dibaca oleh Irenaeus, khususnya gereja ortodoks ini yang paling mempertahankan. Irenaeus itu muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Jadi kalau tradisi Islam itu sanadnya sambung. Jadi itu diterima sebagai bagian teks. Cuman lembaga Alkitab ini kan melayani berbagai macam kebutuhan. Maka ditulis dalam tanda kurung, ya. Doksologi dalam doa Bapa kami itu hanya berakhir pada kata-kata dan jauhkanlah kami dari yang jahat. Selebihnya karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, itu dikasih kurung tutup. Karena ini doksologi yang dibaca dalam ibadah. Dan saksi mula-mula penulisan itu justru sejaman dengan Injil Yohanes, yaitu Didake yang ditulis tahun 90 dari komunitas Yohanes. Mungkin kalau di kalangan Protestan agak jarang dikenal kata komunitas Matius, komunitas Yohanes. Tapi kalau di gereja kuno itu ada. Yohanes itu sebelum dia meninggal punya komunitas. Polikarpus, Papias, terus kemudian Polikarpus, Papias dan Ignatius, ya. Tiganya ini mata rantai yang menyambungkan dari zaman Rasul dan zaman Yesus sendiri. Begitu juga Yohanin Koma yang disebut sisipan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Bahkan juga ada di dalam tulisan Tertulian. Tertulian itu tahun 155 menulis. Justin Martin tahun 150 menulis. Justin Martir itu memuat teks itu. Sehingga ini kajian ini di kalangan Kristen menarik. Tapi bagi mereka yang tidak terima dengan itu silakan, kalau terima silakan. Jadi tidak dilarang. Jadi kalau negara melarang varian teks sebetulnya itu melampaui para agamawan. Karena di agama sendiri sebenarnya tidak dilarang. Saya bicara hanya di lingkungan Kristen. Nah, kemudian ragam teks itu contohnya apa? Saya memberi contoh. Ada begini.
teksnya sama persis, jumlah hurufnya sama persis, tapi bacaannya beda. Nah kemudian orang-orang Samaria ini telah berpisah dengan orang Yahudi kira-kira sejak tahun 586 sebelum Kristus. Ketika mereka pulang dari pembuangan Babel, ingin membangun yang namanya Bet Hamikdash atau Baitul Maqdis, ditolaklah sama orang Yahudi zaman Esra, lalu mereka membangun bait Allah tandingan di Gerizim. Lah disitulah mulai terjadi motivasi teologis Samaritan ini mendorong munculnya bacaan yang berbeda dari naskah Taurat yang sama. Saya bisa memberikan contoh, saya masukkan ini di dalam halaman 10. Ya. Jadi apa yang sering disampaikan itu ada sekitar 6.000 bacaan yang berbeda antara Taurat, Textus Receptus yang diterima Yahudi Kristen dan Samaritan. Sebenarnya itu ragam bacaan yang berbeda, satu. Yang kedua, beberapa teks dari kitab-kitab yang lain dimasukkan ke situ. Jadi salah satu contoh, dalam Asyaret Hadivarim, 10 perintah Allah, orang Samaria setelah pasal 17 itu ditambahi satu ayat panjang sekali. Dan ketika Tuhan Allah yang kamu sembah membawa engkau ke tanah Kanaan yang engkau kuasai dan engkau duduki, haruslah engkau mendirikan batu-batu besar dan mengapurnya, dan haruslah engkau tuliskan di atas batu itu semua perkataan hukum Taurat ini, dan sesudah engkau menyeberang sungai Yordan, haruslah kamu mendirikan batu-batu ini yang aku perintahkan kepadamu di gunung Gerizim. Juga haruslah kamu membangun mezbah di sana bagi Tuhan, di sebuah altar batu yang tidak boleh kamu pahat dan seterusnya. Ternyata apa yang dikatakan ragam tambahan di teks Samaritan itu sesungguhnya ada di ayat yang lain yang digabungkan lagi ke situ untuk membuat stressing bahwa gunung Ebal, gunung Gerizim itu penting. Jadi kalau dijumlah ini ayat-ayat Alkitab juga. Bacaan ini berasal dari Yosua pasal 8 ayat 30 dan 35. Tapi masalahnya orang Samaritan tidak mau mengakui kitab Yosua dan seterusnya. Dia hanya mengakui Taurat Musa. Kemudian harus diakui memang ada perbedaan. Kita tidak perlu harus menutupi ya, perbedaan itu ada. Tapi masalahnya apakah perbedaan itu membawa konsekuensi teologis yang penting? Itu yang justru lebih penting kita persoalkan. Satu contoh saya bisa memberikan bacaan yang dianggap berbeda itu. Pertama, kasus yang namanya penambahan matres leksionis, penambahan huruf mati untuk membaca AIU misalnya. Satu contoh ini, kalau Bapak membaca beberapa teks Qumran itu usianya 1000 tahun lebih tua dari naskah Masoretik yang berasal dari abad 10. Jadi sekarang ini kitab Taurat yang kita miliki, itu kita memiliki kitab Taurat yang berusia 2150 tahun, yaitu yang dinamakan naskah Gulungan Laut Mati. Nah perbedaannya apa di antara teks itu? Misalnya gini, untuk menentukan A, I, U itu biasanya ada tanda-tanda baca. Nah yang namanya matres leksionis itu, A diwakili dengan huruf alef, U diwakili dengan huruf waw, dan I diwakili dengan huruf yod. Alef, lamet, waw, he, yod, mim. Elohim itu bacaan Qumran. Tetapi bacaan di sekolah Alkitab, bacaan menuruti teks Masoretik, huruf wawunya hilang. Alef, lamet, he, yod, mim. Jadi Elohim, O-nya itu ditentukan oleh titik atas di atas lamet. Tetapi untuk matres leksionis dalam naskah Qumran itu ditulis dengan U, waw. Membandingkan ini sama dengan Anda membandingkan menulis kata Pancasila dengan P-A-N-T-J-A-S-I-L-A dengan C. Seperti itu perbedaannya. Tapi ada perbedaan lain. Saya diminta dipercepat oleh polisi. Ada bacaan yang lain kira-kira begini. Ini bacaan yang memang tidak perlu kita buat ribut ya.
Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2, itu di dalam bacaan Kejadian menurut teks ini, standar Textus Receptus itu bunyinya begini. Wa yumer, dan berkatalah Tuhan, Khahna, ambillah et binka et zihidka aser ahabta et yizhak, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih, yang adalah Iska. Itu Taurat Samaria, Taurat Yahudi, Perjanjian Lama Kristen, semua naskah bunyinya sama. Naskah dari tahun 500 sebelum Masehi, dari tahun 200 sebelum Masehi, abad 9 Masehi bunyinya sama. Tetapi begitu masuk bawalah itu ke Aret Hamuria, tanah Muria. Itu maksudnya Gunung Muria di Israel, tanah Muria di Yerusalem, yang sekarang berdiri di atasnya Masjid Dome of the Rock, Batu Sokro. Tetapi dalam naskah Samaria dibaca Aret Hamuri. Jadi huruf waw di situ diganti dengan huruf alif. Nah, ragam bacaan seperti inilah yang membuat pertama-tama teks-teks itu bisa bervariasi. Tetapi untuk sejauh ini yang namanya Textus Receptus yang diterima baik orang Yahudi dan orang Kristen tidak banyak mengalami perbedaan. Untuk sementara itu dulu, terima kasih. Nanti kita bisa lanjutkan lewat tanya jawab. Ini nggak ada faktor-faktor lain yang dikhawatirkan lah orang belajar ini ya. Makasih. Baik, tadi saya menangkap bahwa ada sabati afruf ya. Katanya sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf, bacalah dengan bacaan yang kau sukai kan gitu. Rupanya Allah itu demokratis kan gitu ya, menghargai perbedaan itu. Di Kristen demikian juga ada perbedaan-perbedaan teks seperti itu. Lalu bagaimana kita memaknai firman Allah itu? Firman Allah itu pada teksnya, pada bahasanya, atau pada maknanya? Nanti akan jadi perbincangan lebih lanjut. Kami membuka hanya 3 pertanyaan karena polisi di depan itu menuntut kita untuk mempercepat. Saya tidak tahu ya. Mungkin ada forum-forum yang lain lah nanti diadakan di suasana yang lebih kondusif begitu ya. Nah, saudara-saudara, dari situ 1 pertanyaan, 2 dari perempuan saya harap ada. Ada. Tolong kalau saya minta dari Islam 2, dari Kristen 2, supaya seimbang ya. Itu tadi dari Kristen ya. Saya minta dari Islam, ya. Apakah bahasa Arab itu ada kaitannya dengan bahasa Ibrani klasik? Terima kasih. Maju. Enggak apa-apa, enggak banyak. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari teman-teman Gus Durian Surabaya ya. Nama saya Manaf. Saya mau tanya ke Pak Bambang, kalau Mas Ulil tadi memaparkan tentang varian dalam qiraah yang kita kenal dalam Islam itu qiraah sab'ah, mencoba memaparkan bagaimana historis kemudian di dalam pemunculan di qiraah sab'ah itu sendiri. Kalau saya bertanya ke Bapak Bambang, bagaimana historis kemudian gejolak ketika varian di dalam pembacaan teks baik itu Injil ada di dalam dunia Kristen, seperti apa gambarannya? Karena mohon maaf tidak ada makalah yang kami baca seperti itu. Kalau Mas Ulil tadi mencoba memaparkan bagaimana gejolak kemudian akar sejarah ketika muncul beberapa qiraah atau varian dalam pembacaan teks Al-Quran itu sendiri seperti itu. Terima kasih. Selamat malam.
Boleh? Satu lagi dari, ya, nggak bayar, ayo, tanya nggak bayar. Monggo, siapa dari Muslim? Ya, monggo Mas, maju ke depan. Sufni Ahmad dari Islam Muhammadiyah. Sebelumnya mohon maaf, pertanyaan saya tertarik tadi kalau Islam itu tahu bacaannya dulu gitu kan. Terus kalau di Kristen mengerti dulu katanya seperti itu. Nah, apakah di Alkitab itu karena itu bentuknya bahasa Indonesia, apakah ada perubahan arti dari konteks bahasa yang aslinya dari tahun ke tahun misalnya? Sekali mohon maaf. Kemudian kalau di Islam itu kan mengacu pada Al-Quran yang tulisannya ya bahasa Arabnya seperti itu sampai sekarang, sehingga tidak ada perubahan. Walaupun dalam menerjemahannya mungkin ada perbedaan. Nah ini yang mungkin pembandingnya ini yang saya tanyakan itu tadi Pak, apakah ada perubahan secara tekstualnya? Karena yang ada di Indonesia kan bahasa Indonesia saja. Mungkin ini saja Pak, terima kasih. Ini 3 pertanyaan berikut kok dialamatkan ke Pak Bambang, kami mohon. Ya terima kasih. Yang pertama dari teman Gus Durian, Manap ini. Varian dalam qiraah atau bacaan. Bagaimana sejarahnya dalam Yahudi dan Kristen, apakah itu ada gejolak? Gejolak dalam pengertian konflik besar tidak pernah ada. Yang pernah ada itu ketika munculnya sekte-sekte heretik, baru itu ditanggapi dengan gereja. Tetapi bahkan dalam tradisi Kristen, kanonisasi Alkitab itu sendiri tidak mendapat suatu tema yang terlalu sentral. Karena memang tidak menjadi masalah pada zaman itu. Orang Kristen itu kan sebenarnya orang Yahudi plus. Jadi apa yang dianggap kanonik oleh orang Yahudi sebenarnya tanpa masalah diterima oleh orang Kristen. Perbedaan itu hanya perbedaan pada tafsir. Tetapi secara lamat-lamat, kalau mau dikatakan dicatat sejarahnya perbedaan bacaan, itu ada. Satu contoh ini. Ketika terjemahan King James Version menerjemahkan dari kitab Zabur atau kitab Mazmur 22 ayat 17. Di situ dalam terjemahan Septuaginta. Terjemahan Septuaginta itu adalah terjemahan Yunani yang dibuat tahun 280 di Alexandria sebelum Masehi. Nah, di situ bunyinya mereka menusuk tanganku dan kakiku. Lalu orang Kristen mengatakan, loh, ini loh penyalipan Kristus sudah dinubuatkan oleh Daud. Tetapi orang Yahudi mengejek itu kan ayat Kristen, ayat bikinan Kristen. Tidak ada teks yang seperti itu. Karena di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu digunakan kata-kata kari yang artinya seperti singa, ka'ari yadai viragli, seperti singa tanganku dan kakiku. Nah, kalau orang Yahudi dulu menilai bahwa ada perbedaan, yang disebut perbedaan itu tidak langsung berani diubah. Jadi misalnya kata ini kan janggal sebetulnya. Seperti singa, ya. Ari seperti singa. Tanganku yadai enggak janggal. Viriglai dan kakiku. Tapi kok singa seperti tanganku dan kaki itu maksudnya apa? Lalu di dalam Targum itu diberi tanda kurung. Targum itu terjemahan Aram. Dia mencabik tanganku seperti singa mencabik tanganku dan kakiku. Tetapi dalam naskah-naskah yang kuno sebelum tahun 1500
itu ternyata ada ragam bacaan yang berbunyi karu yadai wiriglai. Karu, mereka menusuk. Karu, u-nya di situ kan artinya mereka menusuk tanganku dan kakiku. Ini berabad-abad orang Kristen sama orang Yahudi saling mengejek, tetapi ejekannya tidak sampai terlalu mungkin dikonsumsi para teolog gitu. Yang muncul itu ya, tidak sampai ke permukaan itu. Dengan penemuan The Dead Sea Scroll ditemukan di naskah Nahal Hefer, lebih tua 1000 tahun dari naskah Masoretik. Kata karu itu ditemukan di sana. Nah, berarti Septuaginta itu merujuk pada naskah Ibrani yang lebih kuno. Nah, dalam kajian sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, perbedaan-perbedaan semacam itu, kemudian kalau orang Kristen polemik kan dia mengatakan, loh, apa yang kami katakan itu ternyata bukan ciptaan kami, itu sudah ada dalam naskah yang lebih kuno dari naskah Yahudi. Tetapi bacaan-bacaan varian itu tidak dihapus, itu diletakkan di bawah teks standar. Inilah yang namanya kritikus aparatus. Jadi di sini diberikan, kalau di sini bacanya Ka'ari, di sini Karu, naskah Ki Qumran. Sehingga pembaca bisa memilih konteksnya ini kenapa baru kata benda kok tiba-tiba seperti tanganku dan kakiku, kira-kira seperti itu. Lah ini hobinya para ahli biblika di lembaga-lembaga Alkitab. Biasanya awam tidak terlalu tanya sejauh itu. Jadi tidak ada gejolak sejauh itu. Tetapi bahwa munculnya buku-buku apokrif baru itu merupakan gejolak tapi lewat tulisan. Misalnya Irenaeus menjawab tulisan yang judulnya Adversus Heresis, melawan para heresi. Tetapi dasar Irenaeus melawan, kamu itu siapa? Saya ini muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes, Yohanes muridnya Yesus. Jadi kami bisa membuktikan daftar para uskup sampai hari ini. Mereka asalnya dari rasul siapa? Inilah yang di gereja ortodok disebut Khilafatur Rasuliyah. Jadi khilafah rasuli, suksesi apostolik. Itu satu-satu contoh perbedaan teks. Kemudian ada perbedaan-perbedaan kecil itu tidak mempengaruhi makna. Jarak penyalinan sekitar 1000 tahun untuk kasus kitab Nabi Yesaya yang panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Anda bisa lihat pertama di Museum Israel, kedua di rumah saya. Saya mengkoleksi naskah-naskah Alkitab ini. Saya ini ahli tukang rumbeng naskah. Ini saya dapatkan dari tempat-tempat loak di Israel, di Syria ada. Jadi saya bentuk mikrofilmnya itu sudah saya buat Shrine of the Scriptures persis yang ada di Israel. Lah ini menarik untuk bagaimana kita bisa memahami Tuhan menjaga firman-Nya. Tetapi menjaga itu tidak sampai harus tangannya dituntun, itu tidak sampai lah. Yang artinya kalau terjadi dalam transmisi teks itu bacaannya beda, saya kira itu lebih logis diterima ketimbang kita harus mengatakan hurufnya dihitung sampai sekian. Tapi dulu para Masorah pernah seperti itu. Hurufnya itu sampai dihitung. Sehingga ketika terjadi perbedaan misalnya di dalam kitab Nabi Yeremia, itu ada kata Hasaremot dan Hasademot. Ini ada di dalam makalah saya, nanti akan dibagikan, jangan khawatir, kan makanan dan dibagikan makalah. Jangan khawatir, adalah ya. Saya nulis makalah ini termasuk ada yang naskah-naskah yang kuno ya, ini nih. Ini naskah kunonya dari tahun 200 sebelum Masehi, di cropping begini. Di bawahnya cara bacanya dengan huruf Ibrani modern. Lalu kalau ada perbedaan hurufnya, di mana ada perbedaan? Saya lagi mengembangkan kajian itu, dan saudara yang tanya itu wajib membeli buku saya ini. The Dead Sea Scroll, di depan ada itu. Kalau Mas Uli nanti saya kasih, Pak Heni saya kasih. Kalau Anda harus beli. Ya, itu ada. Jadi Hasademot mana? Karena huruf R dengan D itu satunya nyeklek gini, satunya gini. Ya, seperti huruf bahasa Arab sama lah. Dal dan ro itu kan, kalau dal gini, ro gini, deliver sedikit jadi ro kan itu. Nah yang gitu tuh dalam tulisan tangan, dalam manuskrip itu sangat mudah. Ketambahan titik karena tetesan air dan sebagainya. Dan itu ribuan tahun, ya kan? Nah itu
Tapi caranya begini, orang Yahudi, tradisi Masoretik, mencantumkan huruf he, artinya khere, bacaan. Bacaan yang diperkirakan. Lalu di atasnya disambung dengan teks standar tadi disebut K, ketif. Ketif tertulis misalnya begini, bacaannya begini. Tapi bacaan kira-kira tadi tidak langsung boleh mengubah teks yang diragukan. Nah itu caranya, jadi tetap tidak boleh berubah. Tapi kalau ada bacaan yang janggal, cukup dikatakan kiri, bacaan yang diusulkan seperti ini. Meskipun teksnya dipertahankan apa adanya, itu satu. Yang kedua, dalam proses penerjemahan, apakah itu ada perbedaan? Ya, tentu ada. Penerjemahan itu tidak semuanya, kitab apapun juga tidak akan bisa merekam secara langsung teks aslinya. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang King James Version beda dengan NIV, beda dengan terjemahan baru. Itu wajar. Supaya kita tahu bagaimana baca teks aslinya, itu paling praktis. Ini misalnya diterbitkan lembaga Alkitab. Ini teks asli dengan bahasa Indonesia berdampingan seperti Al-Quran. Dan ini sudah beberapa kali diubah. Kenapa beberapa kali diubah? Bahasa penerima itu kan geser terus. Misalnya, dalam terjemahan lama, berikanlah tumpangan kepada sesamamu dengan percuma. Kata percuma itu bahasa Indonesia sekarang kan sudah bergeser. Percuma itu artinya sekarang cuma-cuma. Pada waktu itu dulu artinya gratis. Lagu-lagu rohani yang diciptakan 30 tahun yang lalu. Selidiki, nyatakan segala perkara. Perkara itu artinya sekarang kasus. Masa Tuhan suruh menyelidiki kasus? Kan tidak mungkin. Hal perkara itu artinya. Itu tapi bahasa 30 tahun yang lalu seperti itu. Begitu juga problematik terjemahan. Saya kira seperti itu. Nah, supaya kita bisa yakin, ya kita harus kembali pada original teksnya. Cuman setiap saya berkomunikasi dengan teman-teman seminari itu, bahasa Ibrani itu 6 SKS. Tetapi hanya untuk memenuhi 6 SKS itu begitu dia keluar dari seminari, dia lupa. Teman saya jadi wartawan Kompas sekarang. Ya itu, tapi memang tidak semua orang bisa dipaksa untuk mikir yang rumit-rumit, ngapain, nggak ada duitnya kan? Neliti naskah-naskah Pesita, apa itu, apa nggak ada duitnya. Kalau Anda bergerak yang lebih praktis mungkin lebih diuntungkan. Nah saya pikir itu. Kemudian yang kedua, sekarang saya berikan contoh. Perbedaan yang jelas-jelas itu. Misalnya kalau Anda lihat ya, di dalam, ini saya masih boleh ya, sedikit ya. Di dalam 2 Tawarik pasal 22 ayat 2, itu berumurlah 42 tahun ketika Ahazia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Tetapi di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 26, Ahazia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Mana yang benar? 22 atau 42? Nah dalam kasus ini, teks asli manapun tidak ada bedanya. Dalam teks aslinya itu, yang satu berbunyi Ben Isrim Ustayim Sanah Ahasyahu Vemulko. Jadi di sini tetap Ben Isrin Ustayim, berumurlah 22 tahun, Sanah itu bahasa Arabnya juga sama, Sanah Ahasyahu Vemulko. Sementara satunya memang berbunyi beda, Ben Arba'im Ustayim Sanah Ahasyahu Vemulko. Kemudian dalam NIV catatan kaki dikatakan kemungkinan telah terjadi salah penerjemahan. Tetapi teks aslinya tidak salah. Nah, kalau yang begini menurut saya tidak boleh kita langsung menilai itu ada kesalahan teks. Kita hanya boleh menilai kesalahan teks apabila kita menunjukkan manuskripnya. Terjemahan tidak bisa dijadikan dasar. Katakanlah misalnya Pesita, tidak bisa. Karena Pesita Aramaik terjemahan. Yunani Septuaginta termasuk terjemahan. Sekalipun terjemahan kuno ini punya nilai besar karena kemungkinan didasarkan atas naskah yang lebih kuno dari naskah sekarang. Ternyata itu subjeknya, itu umur siapa, itu tidak jelas. Ini mirip tapi tidak sepenuhnya sama. Kalau di dalam bahasa Arab itu fil mabni lil majhul. Jadi subjeknya itu tidak dijelaskan. Misalnya
dimakan, siapa yang makan? Tapi kalau Mas Ulil makan pisang jelas subjeknya kan? Dimakan, ditinggalkan, diterima. Tetapi ini kasusnya agak beda. Jadi misalnya gini, setelah dihitung saudara-saudara, terjemahan itu sangat bebas. Ben artinya anak bisa, tapi bisa berarti berumurlah, ya. Ben arba'im ustayim sana ahasyahu bimulku. Ini bisa diartikan berumurlah 42 tatkala Ahasya menjadi raja. Satunya berumurlah 22 tatkala Ahasya menjadi raja. Penelitian pertama konteks. Di dalam teks lain bapaknya Ahasya umurnya 32. Bagaimana anaknya umur 42? Tidak masuk akal kan? Maka setelah dicari, dijumlah, Omri raja Israel yang sangat terkenal bermusuhan dengan Madaba kerajaan Yordan, memerintah selama 12 tahun dinastinya, digantikan oleh Ahab anaknya, lama pemerintahnya 22 tahun, usia dinastinya 34 tahun. Omri, Ahab, kemudian Yoram raja Yehuda memerintah 8 tahun. 12 plus 22 plus 8 sama dengan 42. Saat itulah dinasti 42 itu Ahasya menjadi raja. Jadi keseluruhan teks itu menunjukkan bahwa 42 itu usia dinasti Omri yang diteruskan kejahatannya oleh Ahasya. Sama seperti ini. Berumurlah 68 tahun ketika SBY dilantik presiden. Satunya berumurlah 52 tahun ketika SBY dilantik presiden. Umur 52 itu umurnya SBY. Berumurlah 68 tahun Republik Indonesia itu ketika SBY diangkat jadi presiden gitu. Jadi ini rumit. Dan bacaan begini tidak hanya langsung bisa diterima. Tetapi prasasti yang ditemukan di Madaba, Batu Mesya menunjukkan 40 tahun Omri menguasai negeri kami. Dan pada tahun berikutnya anak Omri kami kalahkan. Dan itu di dalam teks ada peperangan antara Yoram dengan kerajaan Yordan. Setelah 42 itulah Ahasya diangkat menjadi raja, meneruskan pemerintahan bobrok dari dinasti sebelumnya. Nah, jadi ada teks yang memang berbeda dari penulisnya. Tetapi ada teks yang dalam transmisi itu terjadi perbedaan cara membaca, perbedaan cara menulis sehingga menimbulkan tafsir yang beda. Misalnya, kata alefim itu bisa berarti 1000, tapi juga berarti pasukan. Makanya apa benar jumlahnya orang yang Exodus itu 2 juta? Ada pendapat lain bahwa alefim di situ menunjuk kepada pasukan. Nah, saya belum bisa menerima itu artinya pasukan. Kecuali apabila ditemukan sebuah inskripsi yang menunjukkan itu. Nah, itu baru lebih meyakinkan lagi. Tetapi saya yakin bahwa lewat pertemuan ini, dulunya yang membaca kitab suci dengan devosi, sekarang kita membaca kitab suci dengan textual criticism. Nah, tentu akan banyak masalah, tetapi masalah itu semakin mendewasakan kita. Artinya bahwa jangan-jangan seperti penemuan Nahal Hefer itu. Penemuan ini ternyata membenarkan bacaan Septuaginta. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya kembalikan kepada moderator. Merdeka! Kita akan segera akhiri acara ini dengan penyerahan tanda penghargaan kepada para pembicara. Monggo. Ya. Yang pertama kepada Mas Ulil Absar Abdallah, terima kasih untuk partisipasinya dalam diskusi ini. Kemudian pada Pak Bambang Nurseno. Ya. Diserahkan oleh istrinya sendiri. Ya, ini kepada saya nggak usah. Ini karena
moderatornya mantan wartawan, jadi sorry tadi ya, saya harus melakukan pendokumentasian. Terima kasih saudara, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Amin. Banyak membantu kami, juga aparat keamanan yang sudah berlelah-lelah menjaga acara ini bisa terlaksana dengan aman. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Makalah dan konsumsi ada di depan ya Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam.